di sini bisa dilancarkan waktu penanganan hari Rabu tanggal 3 Juli. Kebetulan hari ini tuh ulang tahun anakku nih. Alhamdulillah. Untuk waktunya seperti biasa kita kali 45 menit. Kemudian ini kita lakukan seminggu sebelum pelaksanaan lokakarya 3. Dan untuk pendampingan hari ini temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Kemudian fokus pendampingannya yang pertama refleksi hasil survei feedback gitu ya. Jadi kita nanti merefleksi hasil survei feedback 360, kemudian ditambah penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Itu kan ada penilaian diri, ada survei yang dilakukan oleh guru, kemudian dari siswa dan dari kepala sekolah. Terus diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional itu KSE dan PSE ya. Kemudian diskusi hasil karya 2 keterlaksanaan dari tahapan bagja yang sudah diterapkan di dalam visi misi. Ya. Kemudian di sini nanti ada refleksi calon guru penggerak. Jadi ada penilaian terkait dengan refleksi CGP yang tadi dari semua kegiatan, dari mulai feedback, kemudian pembelajaran KSE dan PSP-nya nanti, kemudian dari hasil tahapan bagian yang kemarin dipelajari di lokakarya 2. Itu nanti ada penilaian yang dilakukan di dalam LMS. Baiklah, untuk hari ini tadi alhamdulillah Fitri ya, kelihatannya seger ya. Walaupun hari ini mungkin liburannya memang tidak betul-betul full ya, karena banyak kegiatan, apalagi belajar kelas 6 ya. Iya. Alhamdulillah hari ini pun untuk P3 terlihat Bu Putri ini sangat siap ya, siap untuk melaksanakan pendampingan ini terkait dengan tema yang tadi dijelaskan di awal. Ya. Terima kasih atas kesiapannya. Mudah-mudahan kita melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Kita bersama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi sudah dijelaskan untuk fokus pendampingannya ada 3 poin ya tadi yang sudah dijelaskan ya. Kemudian di sini bahwa kegiatan aktivitas pendampingan yang akan dilakukan tadi sudah dijelaskan pula. Kemudian Ibu kan tadi sudah menanyakan tentang feedback 360. Apakah itu sudah semua dilaksanakan? Alhamdulillah Ibu sudah diinput. Sudah diisi semua ya? Sudah, ya. Ini berarti kan bukti fisik ini ya. Boleh difoto ini, langsung difoto itu karena nanti kan ada dokumen. Boleh dibuka aja nih. Ini untuk mulai dari sekolah. Yang siswa dipisahkan, siswa ya sendiri ya. Biasa proses apa yang dalam kegiatan ini yang sudah belajar selama 1 bulan ya, terkait dengan pembelajaran daring bersama fasilitator ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya dari pendampingan 1 serta hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal hasil pemantauan. Jadi seperti ini maksudnya. Nah itu dari pendampingan 1 sampai kemarin pendampingan 2.
alhamdulillah ya, pertama di pendampingan 1 sudah melaksanakan KHD Iya. dan sudah diterapkan di sekolah. Betul itu yang lakukan itu sudah semuanya diterapkan ya, karena memang berdasarkan jurnal ibu menuliskan tidak salah gitu. Apa yang ibu tulis kemudian di pendampingan 2 pun sama kemarin, visi misi ya. Dan hal itu yang membuat ibu bangga terhadap perkembangan daripada Bu Fitria sebagai CGP sampai mengikuti kegiatan ini dengan lancar, tanpa halangan, walaupun ada hal-hal kendala itu bisa diatasi. Sejauh ini terus mempertahankan karena melihat dari kemahiran dalam IT, Bu Fitria itu sangat luar biasa. Jadi memang layaklah untuk menjadi seorang CGP dan nanti untuk memimpin di satuan pendidikan itu sudah terlihat begitu ya. Jadi itu dipertahankan, jangan sampai menurun gitu. Kemudian juga visi kita seimbangkan, sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan, jangan sampai diporsir gitu, karena apalah artinya kalau seandainya kita memporsir diri, kemudian ini kegiatan ingin kita gapai tetapi badan kita tidak mampu gitu ya. Jadi tolong diperhatikan juga. Dan selanjutnya di sini terhadap apa yang sudah Bu Fitri lakukan ini ya, Bu Fitria ini memang harus ibu refleksi, dikaji ini hasil daripada siswa. Nah ini yang ibu akan lihat pertama, kita dari siswa dulu aja ya. Dari siswa nanti ke ke guru, kemudian nanti ke kepala sekolah. Yang ibu lihat di sini ya, bahwa siswa itu merespon ibu itu selalu mengajar dengan berbagai cara yang menyenangkan. Kemudian juga Bu Fitria juga menggunakan media sering gitu ya. Di sini juga selalu bertanya apakah paham, dan ini sering. Kemudian mengubah cara mengajar pada saat mengulang materi yang sulit dipahami, ini juga selalu. Kemudian di sini ya hanya mungkin ya teman-teman di sekolah untuk hal lain terkait dengan siswa ini sudah luar biasa ya, sangat menggembirakan karena murid-murid merasa puas ya dengan pelayanan atau penyampaian baik materi ataupun perlakuan terhadap siswa. Ini jelas memperlihatkan bahwa ini berpihak terhadap murid. Tetapi di sini ada satu hal, Bu Fitria itu mengajak kami belajar bersama teman-teman dari sekolah lain. Ini mungkin belum pernah ada kolaborasi dengan sekolah lain. Mungkin nanti ke depan bisa dicoba, kan ada SD yang dekat ya. Mungkin bisa sharing, kan anak lebih senang gitu ya dengan lebih dekat. Ya, nah seperti itu. Terus juga di sana ada itu Bu, instrumen isinya guru mendatangkan orang tua untuk mengajar Bu. Itu saya belum pernah. Di sini juga ada Bu di dalam instrumen ini. Iya. Guru mendatangkan orang tua sebagai pengajar kalau nggak salah. Kalau di sini kan baru membantu ibu dalam mengajar ya. Iya. Ini belum. Kemudian di sini pun ada mendatangkan orang luar ya, artinya mungkin seperti ada kegiatan ini ada narasumber lain. Misalnya yang kalau bullying itu kan semuanya, tapi siswa belum mengerti ke sana. Ada sosialisasi tentang bullying kan pernah di sini Bu, cuma dari pelaksananya dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kan mendatangkan dari Polsek Bu, dari Babinsa, terus dari mungkin itu masuk nggak Bu ya? Atau beda lagi kalau gitu? Kalau mendatangkan orang itu. Iya, justru itu bang. Iya, itu pernah gitu. Cuma anak belum ngerti ke sana, jadi anak mah pahamnya di kelas aja gitu. Kan kalau pas sosialisasi bullying misalnya, kan semua kelas di sini disatuin, mendatangkan dari luar Bu itunya materinya gitu.
itu pernah dilaksanakan juga. Kalau misalnya ada sosialisasi tentang kesehatan dari puskesmas itu juga mendatangkan. Ya, Iya. itu salah satunya itu. Iya, tapi anak mah di sini teh belum pernah teh dia mah apa namanya pandangannya itu mendatangkan satu kelas aja di kelas 6 gitu. Makanya di sini isinya ke sana gitu, beda-beda konsep gitu anak tuh mikirannya. Oh, gitu kan, ini kelas 6 semua ya? Iya, kelas 6. Kebetulan ya memang. Iya. Ini padahal ini sudah pernah kayak di puskesmas kemarin ada kesehatan tentang apa HPV itu kan. Sebetulnya itu harus ditulisnya di sini. Iya. Sampaikan aja ke anak bahwa kan pernah ada datang. Ya, maksudnya ini nanti diperbaiki saja karena memang pernah. Iya. Ya. Saya seadanya aja, ibu yang penting seadanya aja dari siswa. Iya, ya memang betul. Cuman kita kan memang pernah sampaikan saja bahwa kita mendatangkan dari luar, kemudian menanyakan perasaan kami setelah belajar hari ini. Ini kalau yang lain ini ininya apa namanya jawabannya ada yang ini ada yang ini gitu. Kan ada 5 Bu. Iya. Dia tidak ngerti gitu. Berarti ada sebagian siswa yang belum mengerti apa ini ya, belum mengerti itunya. Kemudian teman-teman datang ke sekolah untuk mengajar pada hari tentu orang tua. Nah, ini belum ya orang tua. Ya, orang tua iya. Ya. Ini kan mungkin misalnya di pelajaran bahasa karya. Mungkin ada yang lebih ahli, orang tua bisa mengajar hal itu mungkin ya, bisa seperti itu. Mungkin misalnya ada orang tua yang apa ya Bu ya? Kalau misalnya yang pekerjaannya di luar ini yang ada hubungan korelasinya dengan pembelajaran, mungkin nanti kedepannya akan saya datangkan mungkin gitu. Nah itu bisa masukkan gitu. Ya, iya. Rata-rata ini semuanya merasa senang, merasa bahagia walaupun ada beberapa ini juga sebetulnya survei ini membuktikan bahwa Bu Fitria itu sudah memahami peran CGP dan pembelajaran sudah berpihak pada siswa. Nah ini kemudian dari saya sendiri Bu. Ya, ini Ibu kesini dulu ya untuk rekan dari guru. Jadi Ibu ingin melihat bagaimana respon refleksi dari teman-teman gitu. Yang dari guru juga Bu Ayu teh pas ini yang dari guru teh yang infonya tuh malam Bu. Tapi kata wis yang ini kayaknya tidak mengerti yang punya Bu Jijah. Yang di akhir tuh pandangan apa menurut dia teh bukan yang dihentikan tapi yang dihindari kan, yang dihindari sama yang dihentikan itu kan beda. Kalau yang dihentikan sudah pernah dilakukan gitu kan ya. Mungkin konsepnya itu dia di sininya bagus Bu, dia teh 4 semua pasti A. Terlebih dahulu Bu ya pembekalan materi, kemudian melakukan perilaku yang bertentangan dengan ajaran moral. Perasaan saya belum pernah melakukan hal yang ini gitu. Mungkin pandangan dia itu persepsinya ini perilaku yang perlu dihindari mungkin gitu ke sana gitu Bu. Perlu jadi komunikasi. Ini kan sudah mulai ya. Iya. Komunikasi ini yang perlu coba yang mungkin itu salah persepsi gitu Bu. Berarti semuanya sudah sesuai dengan ini apa sih namanya bagus semua, tapi saya merefleksi diri sendiri gitu Bu. Mungkin pandangan mereka saya itu sudah bagus di mata mereka, tapi kalau menurut saya belum sampai ke sana gitu Bu. Ini penilaiannya 4 gitu. Mungkin karena kalau misalnya ke sekolah kan contohnya Bu ke sekolah nih Ibu di sini kan yang sudah dilakukan. Kalau di sekolah ada file yang dibutuhkan atau apa sesuatu yang dibutuhkan, saya pasti ada. Jadi sangkanya saya semuanya gitu Bu, pasti ke sana pandangannya pasti ini ada gitu. Padahal saya teh makanya saya input yang umpan balik untuk diri sendiri dengan ini berbeda Bu. Kalau ini saya rasa terlalu tinggi gitu Bu, penilaian dari guru itu terlalu bagus gitu Bu. Ini kan berdasarkan pandangan orang ya. Iya, tapi saya merasa enggak. Ya itu kan terlepas dari pengakuan kita. Kalau kita mah kamu biasa-biasa saja, iya, gitu kan. Bu, Tapi kan orang menilai berbeda karena apa? Karena mereka itu menilai dirinya sendiri dengan menilai orang lain karena memang jauh lebih
berbeda atau maksudnya lebih di atas dia untuk kemampuan berbagai halnya gitu, otomatis nilainya seperti itu. Padahal mobil saya juga kadang-kadang saya mah biasa gak bisa apa-apa, tapi kenapa orang tuh selalu ini ya, itu memang selain untuk mengukur diri kita, kemudian kita juga introspeksi diri, apakah memang penilaian teman-teman itu sudah sesuai atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Kalau sesuai ya alhamdulillah, kalau tidak berarti kita bukan ingin sempurna, tetapi mungkin mendekati ke hal-hal yang diharapkan oleh teman-teman mungkin gitu. Emang saya rasa ini semuanya terlalu sempurna gitu Bu. Iya. Kebanyakan ini poinnya 4 padahal saya nggak sampai ke sana. Makanya untuk menilai diri sendiri saya seadanya aja gitu Bu. Kalau lihat di pernah itu yang penilaian diri untuk diri saya sendiri gitu Bu. Ini juga kan beragam, ada yang 3 dan 4. Iya. Ini juga ada yang 2. Yang ini yang sendiri Bu. Yang sendiri. Yang sendiri ini. Ini yang saya sendiri. Nah, istri saya yang sendiri Bu. Ya, ini berarti kan yang berarti pengakuan rekan sejawat itu sudah luar biasa ya, di atas rata-rata karena mengukurnya dengan dirinya. Tetapi pengakuan Bu Fitria sendiri itu masih jauh, masih perlu perbaikan gitu. Tapi itu memang luar biasa ya, patut diapresiasi. Kita harus jujur pada diri kita sendiri, bahwa kita memang tidak jangan dulu sombong atau pongah dengan penilaian orang lain yang sempurna, padahal tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat gitu ya, dengan yang dirasakan. Itu wajar sekali, dan mudah-mudahan nanti ini sebagai refleksi bahwa dari penilaian teman-teman, penilaian siswa gitu ya, itu kan bermuara di sendiri. Dan mungkin ini dari Bapak Kepala Ibu Kepala Sekolah pun pasti menilainya memberikan nilai yang sempurna. Kan ini menjalin komunikasi yang efektif ya dari Ibu. Apalagi Ibu ini sangat terbantu sekali dengan kehadiran Bu Fitria di sini. Karena merasa saking bangga, bahagia mendapatkan guru CGP. Memang yang jangankan Bu Kepala Sekolah, saya pun sebagai PP merasa tersanjung ya dengan perilaku dan sikap-sikap perilaku yang ditunjukkan oleh Bu Fitria. Berani ya mengumpulkan pendapatnya selalu diakui dan mendekati apa yang sesuai dengan teori begitu. Terus praktik pun dilakukan memang apa adanya, tetapi memang apa adanya pun itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti dari nilai guru penggeraknya di sini sudah mandirinya ada, kreatifnya ada, kolaboratifnya ada, terus satu lagi reflektif. Nah ya itu bagus kan, reflektif selalu merefleksi diri, apakah saya memang itu ya. Nah, itu yang patut Ibu apresiasi. Nah ini pengakuan sendiri berkaitan dengan juga penilaiannya 1 itu sah-sah saja sebetulnya. Menurut Ibu ya, memang ini adalah jujur gitu ya, apa adanya. Yang jelas nanti walaupun penilaian saya 1 tapi pelaksanaannya 4, itu kan yang luar biasa gitu. Hanya mungkin karena kita perlu catatan, boleh nanti jangan sampai ini sebetulnya mudah-mudahan apa yang rekan sesama guru melihat seperti yang saya meminta rekan sesama guru. Nah ini belum pernah Bu, saya memang belum pernah belum pernah meminta guru untuk melihat saya mengajar. Kamu supervisi sudah? Oh iya. Udah belum supervisi? Yang kemarin? Iya kan, berarti kan sama guru lain. Oh iya. Itu kan sama. Iya. Iya. Ini minta rekan sama guru untuk memberikan masukan. Setelah ini kan ini udah sebetulnya ini. Yang kemarin observasi ya Bu ya. Iya. Ini bisa nanti di itu lagi ya. Di lagi. Saya udah di itu yang ini Bu yang ada di sini. Besok kan diulang. Nggak tahu yang Bu ya di sini, mudah-mudahan bisa di itu. Ya saya nggak kepikiran ke sana Bu. Saya kira itu selama ini belum supervisi. Udah supervisi cuma maksudnya kalau lihat ke sini.
Iya, jadi menurut saya mah itu teh ada jalur khusus gitu, sengaja nggak ke sana gitu, Bu. Padahal ya observasi ya kemarin ya. Diri tentang kompetensi bergerak, kira-kiranya kan tadi sudah dilihat ya sebelum dan itu juga sedikit sudah berbincang, tapi perlu Ibu ulangi kembali karena di sini kita akan mengobrol sedikit mengenai refleksi hasil survei umpan balik 390 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi bergerak ya. Di sini menurut Bu Fitria apa yang harus ditingkatkan ya menurut responden terhadap potensi Ibu. Jadi berdasarkan apa yang sudah diisi oleh teman-teman, apakah ada hal yang harus ditingkatkan atau perlu diperbaiki gitu, baik dari kepala sekolah seperti apa, kemudian dari guru seperti apa, dan siswa. Boleh dijelaskan Ya, Bu. Melihat dari hasil dari survei yang 390 derajat, Bu, saya mulai dari siswa dulu ya, Bu ya. Kalau dari siswa, dari 5 orang siswa yang telah saya kasih ini lembar kuesioner, di sana yang perlu ditingkatkan adalah saya harus mendatangkan, Bu, mungkin kedepannya akan mendatangkan guru ya sebagai sumber belajar dari pihak luar atau dari orang tua. Jadi harusnya coaching ya, dengan tujuannya adalah CGP atau Bu Fitria menyampaikan hasil analisis dan refleksi dari umpan balik di 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi bergerak. Jadi tujuannya itu ya, kita tujuannya untuk merefleksi dan menganalisis dari umpan balik feedback 360 derajat. Jadi yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi bergerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan ya menurut responden terhadap kompetensi Bu Fitria, baik dari kepala sekolah, dari rekan guru dan siswa. Boleh diceritakan? Saya mulai dari siswa ya, Bu ya. Dan hasil dari survei yang saya bagikan kepada 5 orang siswa, saya di sana saya mendapat umpan balik dan mendapatkan refleksi. Poinnya kedepannya saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah lain untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi memang sampai saat ini saya belum pernah melaksanakan kolaborasi dengan sekolah lain ya, Bu ya. Nah, kemudian juga di samping kolaborasi dengan pihak sekolah lain, saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua, di mana saya harus mendatangkan, mungkin kedepannya saya akan mendatangkan pihak orang tua sebagai sumber belajar bagi siswa yang ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya ada orang tuanya yang pekerjaannya misalnya dari TNI atau Polri misalnya, ini sebagai contoh aja, Bu, gitu. Mungkin nanti saya akan melaksanakan berkolaborasi dengan orang tua tersebut untuk melaksanakan pembelajaran yang berkaitannya misalnya dengan bully gitu, Bu. Atau mungkin ada orang tua yang pekerjaannya misalnya dari kesehatan, Bu. Nah, nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tersebut untuk melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti yang ada di materi di kelas 6 gitu, Bu. Nah, itu untuk refleksi saya dari siswa. Kemudian kalau dari rekan sejawat, dari guru yang ada di sekolah saya mendapatkan umpan balik itu yang harus saya tingkatkan itu adalah saya harus memanajemen waktu dan juga menjalin komunikasi yang efektif gitu, Bu. Jadi intinya kalau misalnya ada suatu program saya harus komunikasikan dulu secara baik gitu, Bu, secara baik. Jadi jangan sampai program tersebut sudah dirancang sedemikian rupa, pelaksanaannya jangan mendadak gitu, Bu. Itu refleksi dari rekan-rekan sejawat gitu, Bu. Kalau refleksi dari kepala sekolah juga sama, Bu. Kepala sekolah juga sama, itu harus intinya ada komunikasi yang lebih
yang lebih intens gitu Bu. Kalau misalnya ada program atau program kerja atau rencana kerja yang harus dilaksanakan di sekolah, itu refleksi yang saya dapat hasil dari survei yang 360 derajat dari mulai siswa, mereka sejawat dan kepala sekolah Bu. Ya baik, luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Fitria. Kemudian di sini setelah apa namanya merasa bahwa yang perlu ditingkatkan gitu ya, yang perlu diperbaiki dari hasil respon survei 360 derajat itu, adakah rencana Bu Fitria sendiri ya kedepannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki oleh Bu Fitria? Ya, rencananya yang pertama saya akan membuat program yang untuk menjalankan pekerjaan saya, mengemban tugas mewujudkan visi sekolah Bu, membuat rencana, membuat program, dan kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah atau orang-orang yang ada dengan warga sekolah di sini, supaya rencana kerja atau program kerja saya mewujudkan visi sekolah itu berjalan dengan lancar dengan berbagai teknik dan strategi Bu, misalnya dengan kolaborasi, terus juga dengan membuat media dan pembelajaran yang menarik dan sebagainya Bu. Iya. Jadi tadi rencananya akan buat program ya. Boleh diulangi programnya seperti apa tuh? Seperti apa yang ingin secepatnya direncanakan? Yang ingin saya rencanakan, saya ingin membuat program yang dengan tahapan bahagia itu Bu, yang kemarin sudah dirembukan, sudah dimusyawarahkan dengan rekan guru dan kepala sekolah. Di awal pembelajaran ini kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan yang berhubungan dengan perwujudan visi sekolah Bu. Nah di sini kan kalau pembiasaan-pembiasaan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa itu kan sudah dilaksanakan. Tapi untuk mewujudkan di sini kan artinya yang cerdas ya. Terjunnya peserta didik yang beriman dan cerdas. Nah ini untuk yang cerdas ini saya ingin membuat program kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas ini, seperti memanfaatkan perpustakaan, terus juga lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif ini Bu, supaya anak lebih bisa belajar dengan nyaman di sekolah dan untuk meningkatkan prestasi siswa itu, memanfaatkan itu yang sudah direncanakan. Nah dalam perencanaan tersebut ya akan nanti dituangkan dalam suatu program gitu ya. Pasti nih ada orang-orang yang terlibat gitu kan. Nih kira-kira siapa saja yang akan Bu Fitria libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bu Fitria miliki? Ya, yang akan saya libatkan yang pertama Bu, sebagai pemangku wewenang jabatan di sini mungkin kepala sekolah Bu, kemudian rekan-rekan guru sejawat juga, siswa dan orang tua dan serta komite Bu. Itu semuanya itu sangat berperan aktif dalam perwujudan visi saya di sini CGP dan visi sekolah gitu Bu. Berarti untuk berkolaborasi ya? Iya, untuk berkolaborasi. Saya membutuhkan dukungan mereka, harus ada harus berperan gitu Bu ya. Jadi nggak bisa kita bergerak sendiri, semuanya harus terlibat gitu. Betul, berarti kan dari nilai guru penggerak itu yang kolaborasi lebih dimaksimalkan gitu ya. Baik. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah tadi kan sudah ya tentang refleksi gitu ya dari feedback 390 derajat. Nah selanjutnya di sini tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya. Nah di sini apakah Bu Fitria sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Bu. Iya sudah. Kemudian apa saja yang pelajari pada modul tersebut? Oh ya. Di sini di modul 2.2 Bu, pembelajaran kompetensi KSE ya Bu ya, kompetensi sosial emosional. Di sini ada komponen yang harus saya terapkan gitu ya,
di diri saya dan dan ke peserta didik Bu. Di antaranya yang pertama adalah kesadaran diri Bu, kesadaran diri. Terus yang kedua itu pengelolaan manajemen diri. Yang ketiga itu kesadaran sosial. Yang keempat keterampilan berrelasi, dan yang kelima itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di mana di dalam kita melaksanakan pembelajaran KSE tersebut, kita harus melakukan aktivitas yang sesuai dengan 5 KSE tersebut di sana. Jadi 5 pilar KSE yang harus kita kuasai dan pahami agar nanti dalam pelaksanaannya tidak memiliki kesulitan. Berarti ini sudah dimiliki dan sudah dimatangkan gitu ya dalam hal teorinya. Tinggal nanti seperti apa prakteknya. Iya. Baik, nanti coba Ibu akan lihat baik tadi dari rencana program ya untuk mengasah kompetensi dalam segi kolaborasi, akan Ibu lihat gitu ya rencana-rencana yang akan Bu Fitriah lakukan. Nah di sini kemudian apakah Bu Fitriah sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas? Iya. Sebelum saya sebelum saya menjadi guru CGP ya Bu ya, menjalankan program pendidikan ini, sebetulnya kalau saya amati Bu, kegiatan-kegiatan yang ada di kompetisi yang ada di KSE itu sebetulnya sebagian sudah dilaksanakan ya Bu ya. Cuma karena memang saya sendiri belum mengenal apa itu KSE gitu Bu. Pas saya refleksi, oh ini kegiatan-kegiatan yang memang yang sering dilakukan oleh guru, cuma kita nggak sadar gitu Bu. Cuma kita nggak sadar bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memang ada unsur KSE-nya gitu Bu. Nah setelah jadi pertanyaan Ibu sudah terjawab sebetulnya. Iya. Ini kan Ibu juga sebelum dilanjutkan apakah sudah atau belum? Kalau juga sudah ya, seperti apa perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat, walaupun tadi secara tidak langsung ini sudah dilakukan, tapi tidak tahu. Iya betul. Mana itu KSE seperti apa, seperti itu. Ya, mungkin ini bisa kita kaitkan gitu ya, dengan pembelajaran di modul 2 dengan apa yang kita lakukan keseharian di kelas. Jadi seperti itu. Sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan? Iya Bu, sepakat Bu ya. Contohnya kamu ini kan kalau misalnya di awal di kegiatan pendahuluan ya Bu ya, kan kita biasa melaksanakan berdoa siswa gitu kan ya. Nah secara tidak langsung pas kemarin di pembelajaran 2 ternyata pelaksanaan kegiatan berdoa itu sesuai dengan KSE kesadaran diri gitu Bu. Terus kemudian pas kita melakukan refleksi juga Bu gitu kan ya, yang kemarin yang sempat diperdebatkan waktu di ruang kolaborasi Bu. Kemarin yang kelompok SD itu kan yang kesadaran sosialnya itu Bu, saya memaparkan tentang refleksi Bu. Nah kelompok yang lain itu memaparkan katanya gitu Bu, mau menyanggah bahwa yang namanya kesadaran sosial itu intinya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Padahal kalau misalnya dilihat dari pengertiannya di sana Bu, kesadaran sosial itu kan kegiatan-kegiatan yang di sananya kita berempati terhadap pandangan orang lain. Nah pada saat kita berefleksi, siswa berefleksi presentasi ke depan kan ya, presentasi ke depan. Kemudian kita mengharapkan siswa anak-anak coba ini teman kalian ada yang mau presentasi ya, pendapat kalian boleh beda tapi alangkah baiknya kalian dengarkan, simak dan cermati, kemudian nanti kalian tanggapi karena setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Nah di sini ini sebetulnya sudah ada unsur KSE-nya gitu Bu. Pas melakukan refleksi juga sama gitu kemarin. Nah setelah di ruang kolaborasi sudah perdebatan yang lumayan cukup alot dengan itu ya. Kemudian pas dibahas sama fasilitator dan memang pendapat dari kelompok asli itu benar gitu Bu. Nah gitu. Terus kemudian saya kembali lagi yang tadi yang sama Ibu di ini Bu ya, dibicarakan gitu. Kegiatan-kegiatan yang ada itu sebenarnya seperti kita mengelompokkan siswa gitu. Bukannya misalnya kelompoknya kan berbeda-beda berdasarkan minat belajar gitu kan ya, dan gaya belajar siswa. Terus kemudian kita juga misalnya mengelompokkan siswa dari lingkungan yang berbeda-beda. Nah secara tidak langsung kita sudah menerapkan KSE keterampilan berrelasi kepada siswa ya Bu ya gitu. Kemudian juga kalau pada saat kita membuat kesepakatan kelas itu sudah menerapkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kepada siswa. Nah jadi secara tidak langsung
kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu sudah ada unsur KSE-nya. Cuma kita karena kita itu baru mengenal yang namanya istilah KSE sekarang gitu. Oh, berarti kegiatan-kegiatan ini ada unsur KSE-nya. Cuma sekarang setelah kita mengikuti pendidikan guru formal, berarti kita tahu gitu Bu. Oh, kegiatan ini maksudnya ke KSE ini gitu Bu. Kegiatan yang ini misalnya ke sini gitu. Itu Bu. Ya, baik. Terima kasih, berarti sudah ada pencerahan ya. Lebih cemerlang gitu, lebih clear gitu ya. Artinya bahwa Bu Fitria itu setelah perasaan sudah ternyata setelah kita mengadakan diskusi, ada pembelajaran di daring, jadi semakin tercerahkan gitu. Oh, berarti titik terangnya sudah ketemu ya, seperti itu. Baiklah kalau seperti itu, karena tadi perencanaannya yang sudah Bu Fitri buat kan sudah ya. Kan di sini kan jika sudah seperti apa perencanaannya kan sudah dilakukan, itu pun ada di dalam, mungkin kan sekarang kan akan membuat modul. Nah, itu kan sudah dikeluarkan di modul. Kemudian apa harapan Bu Fitria setelah melakukan pembelajaran sosial emosi di kelas yang Bu Fitria kan sebetulnya kemarin pas eksplorasi ya Bu ya, pas di eksplorasi di modul 2.2 gitu. Saya membaca bahwa tujuan akhir dari pembelajaran KSE itu adalah well-being ya Bu ya. Yes. Gitu. Ya, jadi saya ingin pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, terus KSE juga, saya ingin siswa itu tidak hanya mendapatkan materi dari saya, tapi juga mereka melaksanakan pembelajaran dengan bahagia gitu, dengan senang gitu. Itu tujuannya. Betul. Kita sepakat tadi dari obrolan kita ini. Mungkin dari tahapan ini sebelum kita masuk ke inti, sebelumnya apa yang disimpulkan dari refleksi, kemudian dari penerapan pembelajaran KSE di kelas sejauh ini, dari menurut penilaian Bu Fitri, apakah ada peningkatan, berapa persenkah kalau misalnya sudah Pak sekali gitu dari PI 1 sampai sekarang masuk ke PI 3 nih ya, dikaitkan dengan pembelajaran di setiap hari di kelas gitu ya, dengan berbagai kesiapan atau berbagai kreativitas ya, inovasi yang dilakukan oleh Fitria. Nah, seperti apa? Apakah sudah progresnya semakin membaik atau seperti apa? Kalau misalkan dari skala 0 sampai 10, ada di mana nih awalnya Bu Fitri? Kemarin kan di kedua sudah sekian, nah sekarang sudah sampai seberapa gitu? Kalau kemarin kan waktu di P2 saya sudah berhitungan skala dari 40. Kenapa dari 40? Karena memang sebelumnya kan saya itu orangnya Bu nggak bisa nggak bisa diam gitu Bu. Saya kalau misalnya tidak mengikuti workshop atau webinar, saya sering di waktu luang sering membuka pelatihan mandiri yang di PMM bukan ya. Nah, sebetulnya yang materi-materi yang ada di CGP itu sebetulnya di PMM ada Bu, sebetulnya ada, cuma tidak mendetail gitu Bu, jadi makanya kenapa waktu PI 2 saya maksudnya progresnya bukan dari angka 0 gitu Bu ya, dari angka 40 kan ya kemarin itu, karena memang sedikitnya saya sudah mengenal, kemudian saya juga sudah membuat asli nyata yang ada di PMM, dan beberapa sertifikat juga sudah keluar, makanya saya dari angka 40. Nah, kalau misalnya kemarin waktu PI 2 saya sudah naiklah di angka 60, kalau sekarang naiklah 10%, angka 70 gitu Bu, sudah ada peningkatan, sudah ada gambaran oh begini gitu. Jadi dari pertama modul dari 1.1 dan ini gitu sudah ada pencerahan gitu. Kan itu selesai modul modul 1 udah selesai. Iya. Dari 1.1 sampai 1.4. Kemudian kita beralih ke modul 2. Iya. Berarti di sini progres atau perkembangan secara grafik, pemahaman berarti sudah meningkat, bahkan memang dari sudah terisi gitu ya. Jadi si gelas ini Bu Fitria itu mengisi kembali. Ini gelas 1 sudah penuh, ini ingin ditambah lagi gitu kan, karena memang kita tidak cukup hanya satu sumber begitu ya, tidak cukup di sini. Memang sebagai CGP, sebagai orang pembelajar itu kita pembelajar sepanjang hayat.
Terima kasih sangat luar biasa apa yang barusan disimpulkan dari dua kegiatan. Dari pertama dalam pemahaman atau refleksi feedback 360, kemudian harapan terkait dengan pembelajaran SE di modul 2.2 yang terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Baik, kemudian di sini nih ada kembali tentang keterlaksanaan tahapan bagja ya. Nah di sini kan kita berdiskusi di rumah karya 2 kita akan dari tahapan bagja itu kan kita gali informasi ya, kemudian kita juga memberikan penguatan terkait pelaksanaan bagja di sekolah Bu Fitria ya. Nah di sini untuk metode bagja, apakah Bu Fitria telah menerapkan metode bagja untuk merancangkan perubahan pada diri Bu Fitria sendiri? Kalau pada diri saya sendiri ya. Yeah. Kalau pada diri Insya Allah Bu, saya sudah ada rencana gitu Bu, sudah ada jadi setiap kegiatan yang akan saya lakukan, saya sudah saya udah pertimbangkan dengan tahapan bagja gitu Bu. Cuma kalau pelaksanaan untuk tahapan bagja di sekolah karena terkendala ada kegiatan kemarin libur ya Bu ya, kemudian juga setelah kegiatan ulangan akhir semester, jadi kan belum efektif gitu. Kalau di sekolah untuk tahapan bagja yang kaitannya ada dengan visi itu mungkin akan saya mulai lakukan itu awal ajaran baru gitu Bu. Kalau untuk diri saya sendiri, insya Allah setiap kegiatan atau progres yang akan saya lakukan, saya selalu menggunakan ini gitu, selalu terencana gitu. Mungkin boleh diulang supaya untuk mengingat metode bagja itu sendiri akronim dari bahagia ya, artinya buat pertanyaan gitu ya. Iya, buat pertanyaan, kemudian yang jabarkan rencana. Bentar mau kan dari bahasa Sunda ya, seperti yang kemarin disampaikan ketika di bagja itu bahagia gitu ya. Itu orang Sunda luar biasa. Mungkin suatu saat juga Bu Fitria boleh kok tidak hanya dengan bagja ini, mungkin bisa menerapkan metode yang lain untuk untuk merencanakan perubahan pada diri sendiri. Itu bukan hanya kita mau dengan metode yang lain, tetapi ini memang saya yakini gitu ya, dan orang bisa ikuti itu luar biasa. Boleh gitu kan. Kebetulan ini ada seorang juga CGP ini dari CGP saya baca-baca orang Sunda. Orang Sunda gitu ya, itu menyampaikan metode bagja ini gitu ya, sehingga dapat hak paten ya, nanti mungkin juga kita itu menantang Ibu kalau seandainya punya metode yang luar biasa sehebat ini, kenapa tidak begitu. Kemudian setelah Bu Fitria melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bu Fitria inginkan? Iya Bu, jadi karena memang kalau kita melakukan suatu kegiatan dengan tahapan bagja itu sebetulnya keberhasilannya itu meskipun nggak 100% gitu Bu ya, 80% itu bisa karena karena tahapan bagja ini semuanya terencana dengan baik Bu, dari mulai awal kita misalnya merumuskan ini sampai tahapan pelaksanaannya juga itu sudah terperinci gitu Bu. Gitu. Buat pertanyaannya, iya, ambil pelajaran gali mimpi ya, yang inginkan ya gitu. Mimpi siswa guru-guru iya. Tapi lingkungan sekolah mungkin ada orang tua dan sebagainya ya, dijabarkan atur eksekusi gitu kan, diatur mungkin ada langkah-langkah apa saja yang disiapkan oleh Bu Fitria ya, langkah apa saja kemudian atur eksekusi dan jadi detail ya Bu ya, detail terperinci. Iya. Baik, berarti di sini sedikitnya sudah kira-kira nih berapa persen nih
itu ke persen ya untuk ini apa kan tadi sudah memperhatikan sesuai dengan visi penggerak yang berapa persen sampai ke sini begitu kira-kira 80%-an Bu. habis 80% berarti kalau sudah 80% di sini apakah ada tantangan yang Bu Fitria hadapi dalam menerapkan tahapan bangsa untuk mencapai visi? Tantangan selalu ada Bu, Ya. tantangan selalu ada. Kadang-kadang tantangannya ketika kita membutuhkan orang lain untuk menjalin kolaborasi kerjasama, orang tersebut misalnya ada sesuatu yang tidak bisa gitu Bu. Jadi kita memang harus membutuhkan kesabaran dan kita juga harus mengerti gitu Bu akan kesibukan orang lain. Mungkin di pelaksanaan aja itu tantangannya gitu Bu. Oh baik, itu ada tantangannya. Pasti ada, selalu ada. Berupa apa? Itu tantangannya di sini kan tadi ada tantangan. Iya. Seperti apa sih nih tantangannya yang sama sekali sebenarnya apa mau diuraikan itu gimana begitu ya? Mungkin bisa disampaikan oleh Fitria. Tantangannya tadi Bu, seperti saya sudah bicarakan. Jadi ketika misalnya gini Bu, kemarin kan saya ada rencana Bu untuk melaksanakan kegiatan foto yang kelas 6. Yang kelas 6 memang sudah dibicarakan penetapan bagian dari mulai ini tujuannya untuk apa, kemudian yang kita ingat seperti apa, konsepnya seperti apa gitu bukan. Nah di sini pada pelaksanaan kegiatan foto kelas 6 itu kan kita melibatkan guru dan kepala sekolah. Intinya siswa dipoto bersama dengan kepala sekolah dan guru karena mereka itu kan diajar itu bukan hanya sama saya tapi dari kelas 1 sama guru-guru yang lain gitu kan. Ketika saya sudah menjabarkan rencana di grup misalnya gitu ya dengan ini tapi pada saat pelaksanaan ada salah satu guru itu yang ada kegiatan yang tidak bisa di cancel gitu kan yang mendadak gitu dan sebagainya. Nah jadi sebetulnya itu bukan hal yang yang tidak terduga ya Bu ya, karena yang tidak terduga karena memang kita sudah komunikasikan kita rencananya sudah bikin konsep dan sebagainya, itu di luar dugaan Bu, seperti itu gitunya. Kendalanya halangannya gitu Bu. Jadi kira-kira untuk mengatasi hal itu ya. Nah di sini apa yang perlu diperbaiki ke depan kan tadi tidak terduga nih pasti ada rencana atau ada strategi supaya pelaksanaan tahapan bagi tetap berjalan dengan baik ya untuk perubahan diri daripada Bu Fitria sendiri sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Itu mungkin Bu cara solusinya Bu ya. Solusinya itu mungkin saya harus tadi Bu kembali ke menjalin komunikasi yang efektif yang betul-betul rekan sejawat itu mengetahui rencana kita seperti apa, terus juga mereka punya meluangkan waktu dengan rencana kita gitu. Terus solusi yang lain itu kita menjalin komunikasi yang intens gitu ya, yang lebih dekat lagi mungkin dengan guru dan kepala sekolah gitu. Kemarin juga pas pelaksanaan yang tadi saya uraikan yang pelaksanaan foto itu Bu ya, karena memang kendalanya mendadak gitu Bu itunya. Ya, tapi saya ada solusi yang lain, solusinya jadinya foto bersamanya guru-guru aja duluan, siswa belakangan. Jadi nanti pas hasilnya itu diedit guru dengan siswa gitu Bu, tapi memang tidak mengurangi hasil gitu. Cuma jadi foto kegiatan kelas 6 juga bisa terlaksana dan guru tersebut juga bisa tidak bisa ikut dengan bisa kan mau kontrol ke rumah sakit, jadi dia tidak bisa jadi hadir gitu Bu, jadi dia bisa ikut foto, dia juga bisa ikut foto anaknya ke sana gitu. Itu solusi karena memang mendadak gitu Bu. Nah karena tidak bisa digantikan orang iya ya. Harus itu ya. Berarti tadi selain intens komunikasi juga ada hal lain, strategi lain dan pengeditan mungkinnya tadi ya, Bu Fitri ya. Berarti ini langkah-langkah ini yang membuat bisa
bisa mencapai visi yang telah dirumuskan tadi. Ya. Baik, berarti apa saja kendala yang ada di lapangan yang terjadi secara tidak langsung, gitu ya, itu sudah bisa mengatasi sendiri. Berarti di sini sudah nampak kemandirian, ya, kolaboratif, kemudian refleksif juga, gitu ya. Hal ini ditekankan, kemudian terus dikembangkan, dan benar-benar menjadi CGP itu bukan hanya ikon atau hanya sebagai label saja, tetapi dalam hal ini mungkin kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena apa artinya kalau seandainya kita hanya CBP di mulut saja tetapi tanpa kita resapi, tanpa kita sadari bahwa ini memang sebetulnya kan kalaupun kita bukan CGP itu sudah bergerak duluan ya. Tetapi di sini karena kita ada di dalam CGP, ya mohonlah ini sebagai PP kepada Bu Fitria sendiri, karena sudah terlihat di situ ya, tercermin gitu nilai dan peran bergerak yang sudah dikemas ya, sudah disiapkan dalam diri gitu ya. Itu apa sesuai dengan istilahnya teori tanpa praktek kan no way ya. Berarti harus balance antara teori dan praktek, dan kita juga sebagai orang yang ada di dalamnya juga memberikan teladan yang baik, memberikan pesan. Ibu yakin gitu, pasti itu yang bisa. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, baik untuk Bu Fitria sendiri, ada pendidikan yang sekolah di sini, dan anak didik semuanya, dan umumnya untuk seluruh stakeholder pendidikan sebagai agen penceng ya di dalam pendidikan dan transformasi pendidikan. Yang sekarang kan ada perubahan, karena perubahan itu kan sebuah keniscayaan. Kan dinamis kurikulum itu ya, walaupun ada orang ganti lah yang bingung canggih dan ganti lagi. Perubahan itu sebuah keniscayaan untuk memperbaiki selalu, apalagi namanya negara berkembang ya, beda lagi dengan di luar. Di luar ibu mengalami sendiri ketika ibu juga bukan ini hanya studi banding ya. Studi banding memang di sana itu tingkat konsistensi diri dan konsekuensi itu sangat betul-betul gitu kan. Jadi dari atas sampai bawah itu betul gitu. Kalau di sini kan memang satu banyak kekurangan dalam IT, kemudian penyebaran penduduk juga yang begitu luar biasa ya, luasnya pulaunya dan letak geografisnya. Itu hal-hal mungkin yang menjadi alasan, pada itu alasan tapi mudah-mudahan ke depan di tangan para guru CGP ini, para siswa juga yang para guru yang berpihak pada siswa dan sebagainya menemukan well-being-nya sampai dunia akhirat itu kan ya. Alhamdulillah Bu Fitria, kita sudah sampai di pendampingan yang terakhir ya. Kalau memang waktu kita tadi memang seharusnya pukul 8 tapi kita awali dengan pukul 7 ya. Berarti kan kita pukul 10 harus sudah selesai. Saya punya waktu di sini untuk di akhir sesi ya. Kita di sini ada 15 menit, mungkin nanti ada apa ya, kita sampai ke bagian akhir. Di sini kita memang selesai satu jam sebelum waktu dijadwalkan ya. Kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendidikan hari ini. Yang menjadi pertanyaan dari Ibu adalah apa yang menarik yang Bu Fitria dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bu Fitria? Yang menarik dari proses pendampingan hari ini, Bu, alhamdulillah saya bisa sharing ke Ibu ya sebagai pengajar praktik saya tentang pembelajaran daring yang telah saya ikuti selama pendidikan guru penggerak. Mengapa hal tersebut menarik? Karena tadi di tengah-tengah itu, Bu, di pembicaraan saya tadi udah bilang ke Ibu, saya sudah bicarakan ke Ibu
pada saat Ibu bertanya tentang pembelajaran KSE Bu. Nah di sana kan, di sana intinya apa yang dipelajari di CGP ini di modul 2.2 ini sebetulnya sudah saya laksanakan gitu. Tetapi saya belum tahu apa itu istilahnya KSE. Nah setelah saya mengikuti pendidikan berproduk ini, saya jadi lebih tahu gitu. Saya lebih tahu kegiatan-kegiatan yang ada di pembelajaran itu sebetulnya mengandung unsur-unsur KSE gitu Bu. Itu jangan lupa nanti di dalam modul RPP ya yang kita observasikan untuk ada kan nanti ada di P4 gitu ya. Iya, ya ada praktik pembelajaran karena ada supervisi depan itu untuk di modulnya juga Ya. Nah berarti yang menarik ya kemudian saya tadi sudah terjawab sama Ibu ya. Selanjutnya di sini apakah yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan pada pendampingan berikutnya untuk berikutnya gitu, apakah yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk proses pendampingan berikutnya? Kalau menurut saya Bu sudah baik, tidak ada yang harus diperbaiki ya Bu ya. Bimbingan Ibu kepada saya juga itu sudah lumayan luar biasa. Kemudian motivasi Ibu juga kepada saya sudah alhamdulillah sangat menginspirasi gitu Bu. Jadi kalau refleksinya perbaikan, saya rasa tidak ada yang harus diperbaiki Bu, karena apa yang Ibu berikan kepada saya, apa yang Ibu lakukan kepada saya itu sudah saya apresiasi luar biasa Bu untuk pendampingan kali ini gitu Bu. Setiap pendampingan itu selalu ada inspirasi yang kalau ada insight ya yang bisa diterima, yang bisa dimaknai ya, yang penting semuanya positif ya. Dan kita mengambil hikmah dari kegiatan ini bukan hanya Bu Fitri ya, Ibu juga sebagai PP betul-betul memang banyak insight yang kita temukan kegiatan ini. Di awal Ibu kan ada di PP 8, kemudian saya di PP 10 itu memang alhamdulillah Ibu sangat bersyukur gitu ya, karena ini anugerah terindah selama Ibu menjadi seorang abdi negara, jadi guru begitu ya. Ibu bersyukur sekali gitu ada di posisi seperti ini kan, apa tidak semuanya orang seperti ini bisa. Dan itu kan luar biasa ya, itu kan bukan orang-orang biasa itu ya, bukan orang biasa. Saya pun kata orang bukan orang biasa, padahal saya biasa-biasa gitu ya. Tetapi hal itu memang bukan menjadi sebuah hal yang membuat kita sombong, tidak, tapi semakin maknanya ya. Ternyata kita itu dianugerahi hal yang menarik, yang indah, yang itu memberikan pelajaran pada anak itu. Nanti di korban terus sampai hari ini belajar seperti apa nih nanti supaya bermakna begitu kan. Apalagi Ibu support sekali pada Bu Tia ini karena apa? Karena usia, kemampuan, kemudian juga beda dengan generasi dulu. Mereka itu milenial ya, apalagi kita itu di IT-nya luar biasa gitu ya. Jadi semakin berkembang, semakin dikembangkan, karena tidak salah pengambil nama itu ada program seperti ini ya untuk para milenial. Terbukti begitu ya, walaupun mungkin di sisi IT-nya oke, tertepan, di sisi pengetahuan cepat tanggap ya, kemudian kreativitas juga oke gitu kan. Memang itu yang harus digali begitu, dieksplor, tetapi mungkin satu hal yang perlu diperhatikan, memang kalau pengalaman beda gitu kan. Pasti begitu ya, jam terbang juga berbeda, tingkat kematangan diri, intinya kematangan diri bahwa ini sebuah lompatan-lompatan yang dirasa orang kan CGP saya sudah luar biasa, tapi kan lompatan itu bukan berarti tadi untuk angkuh atau pongah ya, tapi lebih kita seperti pepatah padi itu kan semakin berisi semakin berbulu seperti itu ya. Mudah-mudahan itu pun kita bisa memaknai seperti itu. Nah baiklah, di sini sebelum kita masuk ke pendampingan 4, karena dari kegiatan pendampingan 3 kita sudah selesai, kemudian juga
Ibu mengucapkan banyak terima kasih telah berbagi praktik baik, dan kemudian juga Bu Fitria sudah mengikuti kegiatan pembelajaran daring, tidak pernah absen dari mulai awalnya mulai diri dengan menggunakan alur merdeka kita, mulai diri sudah Ibu lihat membaca di AMS, Ibu juga selalu mengikuti perkembangan CBP satu persatu, bahkan sudah masuk ke jurnal karena belum selesai. Kita nanti ada satu hal lagi, mudah-mudahan besok ini ada kegiatan ini dengan narasumber dari instruktur. Insya Allah besok ya itu elaborasi ya, elaborasi itu hari Jumat. Besok pelaksanaan pendampingan individu 4. Nah itu untuk yang akan datang ya. Nah ini yang harus disiapkan, ini harus disampaikan supaya nanti Bu Fitria itu lebih siap ya. Jangan sampai mendadak begitu ya Bu. Yang pertama tadi seperti Ibu sampaikan di tengah-tengah ada ya, bahwa PSE itu ya atau pembelajaran sosial nasional itu kompetensi sosialnya itu harus Bu Fitria tuangkan atau di dalam menyusun RPP ya, atau modul ajar ya, dengan unsur diferensiasinya itu harus nampak. Kemudian kompetensi sosial KSE-nya juga ada, kemudian budaya positifnya juga ada gitu ya. Jadi kita kira-kira nih dari sekarang nih sampai nanti sebelum pelaksanaan P4 itu bisa diselesaikan, insya Allah bisa. Artinya Bu Fitria itu bisa dari mulai hari ini sampai sebelum pelaksanaan komunikasi dengan Ibu, mungkin ada yang bisa dibantu atau misalnya kita sharing berbagi, karena Ibu juga sama ya, kita sama-sama belajar, apalagi kita beda jenjang ya. Tapi kan kalau beda jenjang tetap saja untuk step by stepnya kan untuk ini bisa tidak jauh gitu ya. Nanti Bu kan ajaran baru kan saya akan itu dulu Bu rapat awal ajaran baru. Nanti setelah saya misalnya mendapat tugas dari Ibu Kepala, misalnya saya pegang kelas 6 lagi, tapi rencana saya mau turun Bu. Rencana mau turun tapi tidak tahu apakah di ACC atau tidaknya gitu Bu. Apa biasanya kalau misalnya di ACC saya rencananya mau pindah ke kelas 4 atau kelas 5 gitu. Kalau misalnya jadi di ACC misalnya guru yang lain tidak ada yang sanggup, mungkin saya di kelas 6 lagi. Nah nanti setelah rapat ajaran baru pembagian tugas mengajar, saya insya Allah akan membuat RPP Bu. Nanti setelah selesai saya akan kirim ke Ibu ya Bu ya. Kirim ke Ibu, nanti Ibu dicek dan dicek lagi Bu, diperiksa mungkin ada kalau misalnya ada kekurangan gitu. Jadi mohon masukannya. Jadi sebelum pelaksanaan P4 itu saya ingin RPP yang saya buat itu sudah sesuai gitu Bu. Ya, memang hal itu yang kita sepakati hari ini. Jadi nanti Bu Fitria itu membuat RPP, disusun sesuai dengan pembagian apa di kelas berapa gitu. Nanti kita akan melakukan sharing ya. Kita akan diskusi boleh gratis ada ya. Kemudian kita juga akan menetapkan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran nanti kita tanggal berapa gitu kira-kira sesuai dengan jadwal PI ya, selanjutnya, karena nanti kita membutuhkan siswa, kita membutuhkan KBM 2 jam pelajaran dan mengikuti jadwal calon murid penggerak atau jadwalnya tadi bisa disampaikan. Jadi kita akan membuat jadwal itu pelaksanaan itu adalah 2 jam. Kalau 2 jam di SD Bu, kelas atas itu berarti 2 kali 35 menit ya Bu ya? Iya. 2 kali 35 menit. Kan untuk observasi itu kan ada observasi sebelum nanti sudah ya, observasi ya. Kita observasi dulu, kemudian jadi pokoknya jadwalnya sesuai dengan kesepakatan kita ya. Cuma kalau jadwal observasinya di RPP-nya 2 kali 35 ya, 2 jam pelajaran. Ya, RPP 2 kali 35, tapi untuk tanggalnya, waktunya mungkin itu kita tentukan
dari sekarang, supaya nanti ketika kita sudah menemukan waktu bisa dikomunikasikan. Apakah ibu siap atau Bu Fitria siap? Nanti mengikuti kita supaya tidak ada yang ya. Nah selanjutnya jika ada hal-hal yang terkait dengan daring yang perlu dikomunikasikan atau diketahui oleh pasien, itu silakan saja untuk selalu ditulis di dalam jurnal komunikasi dengan fasilitator. Hal yang kurang dipahami atau perlu lebih detail begitu, jangan sampai antara pasien dengan CGP itu tidak nyambung. Tapi selama ini yang dipantau itu selalu koordinasi ya, walaupun mungkin kemarin selalu bentuk jadwal gitu ya, sehingga perlu penataan, walaupun kita sebagai PP tidak begitu ini ya, cuman kalau ibu memang kalau ada waktu ya hadir terus. Komunikasi kita, bukannya ibu tidak senang, ibu tidak ingin berpanjang-panjang berkomunikasi dengan Bu Fitria. Ibu sangat senang sekali mendengar atau informasi-informasi yang disampaikan oleh Bu Fitria itu sangat luar biasa. Ibu sangat apresiasi, terus tingkatkan dalam memahami sebagai calon guru penggerak. Yang diingat ududetnya, kemudian ini di mingguannya juga ya, tolong ibu juga belum lihat nih untuk sekarang, karena memang kemarin kan kita sangat luar biasa ya, jadwal merayap, padat merayap itu. Jadi mulai kita cek and recheck, ini juga jaga kondisi kesehatan, kita sama-sama kita saling mendoakan, mohon doanya dari Ibu Fitria juga, ibu sembuh sehat seperti sedia kala ya, semuanya sehat, bisa beraktivitas dengan penuh keberkahan. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini Allah berkahi, Allah diberi dan mendapatkan hikmah yang sangat kita nantikan untuk keberpihakan kita sebagai pendidik untuk anak didik kita. Ya, mudah-mudahan Allah selalu mendukung kita ke jalan. Saja mungkin, mohon maaf ibu sudah mengganggu waktunya. Sudah ibu, saya sama-sama. Mohon maaf. Terus ibu. Terima kasih atas kesiapannya untuk hari ini. Mudah-mudahan setelah kegiatan hari ini, kegiatan selanjutnya kita lancar. Nanti ada kegiatan ke Bandung dan Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lancar juga selamat sampai di tujuan. Ya. Pokoknya sangat bahagia. Sekali lagi mohon maaf. Sama-sama ibu. Karena hari ini kita mulai kegiatan di awal ya kan, di awal kita itu kita. Saja nih ya. Alhamdulillah ibunya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.